Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone dengan harga 1 jutaan terbaik yang pastinya udah turun harga dan paling cocok dibeli di akhir tahun 2021 ini. Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone harga 1 jutaan terbaik turun harga di akhir 2021 dan cocok digunakan di tahun 2022 nanti. Ponsel ini diklaim mendukung kegiatan belajar online dari rumah karena dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dan penyimpanan hingga 256 GB menggunakan microSD. Namun dengan harga yang terjangkau. Realme C21Y dibekali layar 6,5 inci dengan rasio layar yang diklaim mencapai 89,5%. Layar ini memiliki desain drop full screen. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Unisoc T610 12 nanometer yang memiliki dua klaster. Ada dua varian penyimpanan, yakni 4/64 GB dan 3/32 GB. Kapasitas penyimpanan kedua varian masih bisa diperluas dengan microSD hingga 256 GB. Ponsel ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera monokrom 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Di sisi depan terdapat kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Xiaomi resmi merilis Redmi 9 di Indonesia. Handphone ini membawa beberapa peningkatan spesifikasi dibanding pendahulunya, baik dari desain maupun hardware. Bagian layar misalnya, kini diagonalnya lebih panjang yakni 6,53 inci. Resolusinya Full HD Plus 2340x1080 pixel dan aspek ratio 19:5:9. Kamera juga mendapat peningkatan. Apabila di Redmi 8 hanya ada 2 kamera, Redmi 9 memiliki 4 kamera belakang, masing-masing beresolusi 13 megapiksel wide, ultra wide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Namun untuk resolusi kamera depan masih sama yakni 8 megapiksel. Redmi 9 menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Hal ini berbeda dengan Redmi 8 yang ditenagai Snapdragon 439. Handphone ini dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang didukung pengisian daya cepat 18 watt. Kendati demikian, Xiaomi hanya membekali charger 10 watt di dalam kotak kemasan. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change. Tak mau kalah dari vendor global, Advan pun meluncurkan handphone bernama Advan GX. Menawarkan RAM hingga 6 GB dengan harga cuma 1 jutaan saja. Advan GX menawarkan layar IPS seluas 6,8 inch dengan resolusi HD+. Masih mengusung notch tetesan air yang menjadi rumah bagi kamera selfie 25 megapiksel, dilengkapi fitur AI Beauty Selfie menjanjikan foto lebih natural dan jelas. Di bagian belakang tersemat 4 buah kamera, yaitu kamera utama berukuran 48 megapiksel,
berpadu dengan ultra wide 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan depth sensor 0,3 megapiksel. Soal dapur pacunya, Advan GX mengandalkan chipset Unisoc Tiger T618. Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset tersebut diracik dengan RAM 6 GB. Diberikan penyimpanan internal 64 GB yang bisa diekspansi menggunakan kartu microSD hingga 512 GB. Handphone ini dibekali baterai berkapasitas besar, yakni 5200 mAh. Suffocate, don't make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Ponsel ini memiliki desain dan fitur yang kurang lebih identik dengan Oppo A53 yang lebih dulu meluncur di Indonesia. Pada bagian depan misalnya, Oppo A33 dan A53 sama-sama memiliki layar LCD berdiagonal 6,5 inci dengan resolusi HD+ yang dilapis kaca pelindung Gorilla Glass 3. Ponsel tersebut juga sudah dibekali dengan fitur kekinian, yakni refresh rate 90Hz, berikut touch sampling rate 120Hz yang diklaim mampu meningkatkan respon layar terhadap sentuhan ketika bermain game. Di bagian kiri atas layar Oppo A33 terdapat sebuah lubang punch hole yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Oppo A33 juga mengusung 3 kamera belakang yang ditampung dalam sebuah modul persegi. Terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Untuk aspek hardware, Oppo A33 ditenagai dengan SoC Qualcomm Snapdragon 460. Pabrikan ponsel asal Hong Kong Infinix kembali meluncurkan ponsel gaming entry level. Perangkat ini membawa sejumlah spesifikasi yang cocok untuk para gamers tanah air. Salah satunya adalah dukungan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz yang membuat pengalaman bermain menjadi lebih mulus. Layarnya sendiri berukuran 6,82 inci HD+. Dari sisi chipset, kinerja ponsel didukung prosesor gaming MediaTek Helio G85. Chipset ini memiliki sejumlah fitur mendukung bermain game, misalnya Hyper Engine yang otomatis memacu performa CPU saat bermain, jadi menghindari lagging. Infinix menghadirkan daya baterai besar untuk ponselnya yaitu sebesar 6000 mAh. Cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Ponsel ini mengandalkan kapasitas baterai jumbo sebesar 6000 mAh. Realme C15 juga mampu berfungsi sebagai power bank dengan voltas sebesar 6,5 watt. Dari segi desain, Realme C15 dibekali dengan layar seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+. Di sisi atasnya terdapat poni yang memuat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Ada pula 4 buah kamera yang menempel di bagian punggung. Masing-masing terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera black and white 2 megapiksel, serta kamera retro 2 megapiksel. Untuk dapur pacu, Realme C15 dipersenjatai dengan sistem on-chip MediaTek Helio G35 yang diklaim cocok untuk menjalankan game-game terkini.
Nah, itulah 6 handphone harga 1 jutaan terbaik turun harga di akhir tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.